Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supardi Ahyad. Saya dari kelas Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tulisan saya yang berjudul Prinsip Keberlanjutan Alam dalam Perspektif Islam, yaitu harmoni, tanggung jawab, dan keadilan eh, ekologi. Oke, jadi krisis ekologi seperti perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya alam adalah salah satu masalah utama di berbagai negara pada abad ke-21 ini. Krisis ini dapat dirunut secara historis itu sampai pada revolusi pertama di Inggris, di mana para orang-orang penduduk yang awalnya adalah petani, kemudian peternak, dengan perkembangan zaman itu pindah atau bermigrasi ke wilayah perkotaan atau yang biasa disebut dengan urbanisasi. Nah, pada prosesnya ini mereka menciptakan sebuah lingkungan yang tidak sehat dengan misalnya penggunaan batu bara yang secara berlebihan yang pada saat itu sampai mencemari Sungai Thames di Inggris seperti itu. Hingga pada abad ke-18 ya, di mana saat itu eh, pemanfaatan eh, sumber daya untuk pengembangan industri itu tanpa dilakukan tanpa menimbang etika dan aspek keberlanjutan. Nah, Islam sebagai sumber nilai etis teologis itu bukan hanya mengatur relasi antara manusia dengan manusia atau manusia dengan Tuhan, tapi juga mengatur manusia dengan alam. Dalam membangun antara relasi etis antara Tuhan, manusia, dan alam ini, Al-Quran menyajikan pandangan bahwasannya eh, alam itu adalah sebuah amanah dan menempatkan manusia itu sebagai pemimpin atau khalifah gitu di muka bumi. Seperti yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, dalam artian ini, eh, elemen-elemen dasar seperti alam yang meliputi tanah, air, udara, satwa, kemudian tumbuh-tumbuhan adalah milik seluruh makhluk dan eh, bukan hanya milik manusia seperti itu. Dalam hal ini apa namanya manusia itu bertindak sebagai khalifah. Nah, khalifah itu secara bahasa bisa diartikan sebagai pemimpin di bumi yang artinya kita diberi amanah ya untuk mengembangkan dan menjaga kelestariannya dan juga diartikan juga sebagai eh, pembaharu gitu atau makhluk yang memperbarui yang mana manusia itu saat kita meninggal kita itu harus meninggalkan sesuatu untuk anak cucu kita kelak seperti itu. Nah, itu kan berkaitan dengan bagaimana alam ini terus digunakan oleh manusia selamanya seperti itu. Oleh sebab itu Islam itu jelas melarang untuk eksploitasi dan perusakan alam seperti itu. Eh, Sedangkan selanjutnya relasi manusia dengan alam. Dalam relasinya manusia itu sebagai khalifah ya, pemimpin di bumi. Islam itu menegaskan bahwa manusia eh, harus mencerminkan hubungan simbiotik mutualisme sehingga terwujud harmoni ekologis atau ramah lingkungan. Dengan begitu, berbagai eksploitasi dan kerusakan alam dapat diminimalisir sedemikian rupa. Jadi, hubungan antara manusia dengan lingkungan pada dasarnya itu adalah hubungan hubungan simbiotis yang mutualisme yang sama-sama menguntungkan seperti itu, bukan hanya manusia memanfaatkan alam sementara alam hak-haknya tidak diberikan seperti itu. Kalau terjadi seperti itu maka akan terjadi sebuah
ketidakseimbangan yang mana alam terlalu dieksploitasi dan akhirnya menyebabkan bencana seperti tanah longsor dan lain sebagainya, dan bahkan bencana ekologis yang lebih besar seperti perubahan iklim dan lain sebagainya yang pada akhirnya juga akan mengancam kehidupan manusia seperti itu. Kemudian lalu bagaimana eh, pandangan Islam terhadap perlindungan alam seperti itu. Nah, di sini di Islam itu dikenal ada yang namanya konsep hima. Hima itu apa? Adalah sebuah konsep yang digagas oleh Rasulullah di mana hak-hak sumber daya alam dan kelestarian alam itu dibentuk dalam sebuah kawasan tersebut di mana kawasan itu diperuntukkan untuk melindungi alam supaya tidak diganggu seperti itu. Daerah ini jadi ditetapkan daerah-daerah yang di situ di mana ekosistemnya, sumber mata air, sungai dan lain sebagainya itu tidak boleh diganggu sama sekali atau di dalam Islam disebut area haram seperti itu. Itu adalah konsep hima. Dalam konsep hima itu ini ada beberapa prinsip-prinsip perlindungan alam seperti itu. Prinsip perlindungan alamnya apa saja? Yang pertama adalah al-intifa wadun al-fasad yang artinya memanfaatkan tanpa merusak. Jadi alam sebagai makhluk Allah itu diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Namun manusia sebagai makhluk Allah juga yang plot sebagai khalifah itu tidak boleh menguras semua sumber daya alam hingga menimbulkan kerusakan seperti itu. Misalnya saat kita memanfaatkan hutan itu bagaimana caranya hutannya tetap lestari seperti itu. Misal saat kita melakukan pembukaan hutan, bagaimana pembukaan hutan ini ya harus secukupnya saja gitu, tidak tidak semua hutan dibabat semuanya untuk keperluan kita seperti itu. Kalau seperti itu tetap sesuatu yang merugikan dan merusak alam itu sendiri seperti itu. Jadi kalau kita memanfaatkan alam itu harus ada clear guide-nya, mana yang kita perlukan, mana yang tidak. Kalau kita tidak perlukan, berarti ya sudah tidak usah di diusik seperti itu. Kemudian yang konsep yang kedua adalah prinsip yang kedua dalam konsep Bima adalah al-adalah atau keadilan. Dalam pemanfaatan alam, prinsip keadilan adalah salah satu prinsip utama yang harus dijunjung tinggi. Umat Islam itu sangat menganjurkan untuk berbuat adil termasuk kepada alam. Kenapa? Karena kita kan diperintahkan untuk berbuat adil kepada seluruh makhluk. Nah, dalam kaitan alam, alam ini adalah salah satu bentuk dari keesaan Allah, salah satu makhluk bentuk keesaan Allah. Jadi kita sebagai manusia juga harus memperlakukan alam ini sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Jadi kita harus tetap bertindak adil kepada alam ini. Bagaimana kalau kita memberikan hak-haknya, hak kita dilindungi oleh konstitusi, misal dilindungi oleh negara, hak-hak dasar kita, maka alam juga sama. Alam juga harusnya memiliki hak-hak yang harusnya dilindungi seperti itu. Misalnya hak untuk kehidupannya, hak untuk kelestariannya itu adalah hak-hak dasar alam yang harus dijaga sebagaimana hak asasi manusia seperti itu. Itu adalah konsep keadilan. Kemudian al-tawazun. Jadi Allah menciptakan alam ini itu dengan sebuah ukuran tertentu dan sebuah timbangan sehingga alam menjadi harmonis dan stabil. Saat manusia merusak keseimbangan tersebut dengan mengeksploitasi alam secara semena-mena, melakukan penebangan dan penambangan liar, niscaya keseimbangan ini akan terganggu seperti itu. Misalnya dalam sebuah ekosistem itu kan ada yang namanya rantai makanan. Saat rantai makanan ini kan didesain dengan seimbang mungkin dan seadil mungkin seperti itu. Bila salah satu aspek dari eh, apa namanya rantai makanan ini kita ganggu, misalnya dalam eh, di alam misal kita mengeksploitasi hewan berlebihan, misal eh, kita melakukan perburuan liar terhadap satwa dilindungi seperti burung dan lain sebagainya. Otomatis kan kita mengambil sesuatu yang harusnya seimbang di apa namanya di rantai makanan ini. Saat rantai makanan ini tidak seimbang, otomatis ini akan menimbulkan masalah bagi lingkungan seperti itu. Misal kita menebang pohon ini kan pohon ini kan juga bagian dari rantai makanan tersebut. Kalau kita ambil, maka hewan-hewan yang juga hidupnya bergantung pada pohon tersebut otomatis akan terganggu. Dan manusia pada apa namanya pada
hitungannya itu juga salah satu atau tidak tidak apa ya, tidak terpisahkan, hubungan kita tidak terpisahkan antara alam itu sendiri. Jadi kalau kita merusak alam, artinya kita juga merusak, diri kita sendiri seperti itu, karena kita adalah bagian dari alam, bagian yang seimbang dari alam. Jangan sampai pengaruh kita itu sangat, lebih besar daripada, yang lain. Kalau seperti itu kita akan merusak, rantai makanan dan, keseimbangan ekosistem, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ar-ri'ayah dunia al-israf atau pemeliharaan tidak eksploitatif seperti itu. Maksudnya seperti apa? Jadi Rasulullah SAW semasa beliau berdakwah itu telah mengajarkan, memberikan teladan bagaimana kita bersikap penuh kasih, tidak eksploitatif terhadap hewan, terhadap tumbuhan atau alam secara keseluruhan. Rasulullah SAW menyuruh orang-orang itu yang memelihara binatang itu agar memeliharanya dengan baik. Jika binatang tersebut tidak dikonsumsi, maka binatang itu juga harus baik pula. Artinya hewan itu tidak sakit gitu. Yang akan kita konsumsi meskipun hewannya itu hewan peliharaan harus dijaga kesehatannya. Seperti itu. Karena itu akan kita konsumsi seperti itu. Nah, bila kita ingin atau jika kita tidak membutuhkan hewan untuk dikonsumsi ya maka jangan dibunuh seperti itu. Eee, kita hanya boleh melakukan pembunuhan terhadap hewan atau memanfaatkan hewan itu kalau kita ingin mengkonsumsinya. Kalau kita tidak ingin kita konsumsi, ya jangan diganggu, seperti itu adalah konsep pemeliharaan yang tidak eksploitatif. Kemudian al-tahdits atau pembaharuan alam, pembaharuan sumber daya alam. Jadi, Rasulullah SAW itu memberikan contoh bagaimana, umat Islam itu harus melakukan penghijauan atau reboisasi, pelestarian kekayaan hewani dan hayati dan lain sebagainya. Ini sudah ada seperti yang diriwayatkan oleh hadis yang mana hadis itu berbunyi, barang siapa yang memotong pohon sidroh, maka Allah akan meluruskan kepalanya tepat ke dalam neraka, seperti itu. Jadi memotong pohon itu juga sesuatu hal yang dilakukan dengan hati-hati. Akhirnya artinya tidak sembarang kita potong gitu. Harus ada pembaruannya. Kalau kita potong satu, maka yang harus kita lakukan adalah menanam buah seperti itu. Kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah prinsip keberlanjutan yang diajarkan dalam Islam itu dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan seperti penggunaan energi terbarukan, kemudian pengolahan limbah, konservasi air, pelestarian hutan, kemudian penerapan transportasi ramah lingkungan dan edukasi lingkungan. Implementasi-implementasi prinsip ini bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga komunitas dan lembaga keagamaan yang memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran masyarakat. Melalui pendekatan ekoteologi ini, Islam mengajarkan bahwa keberlanjutan itu bukan sekedar upaya melindungi lingkungan, melainkan juga untuk ibadah dan penghormatan kepada Allah sebagai pencipta alam semesta. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan etis yang disebutkan tadi, umat Islam itu dapat menjadi teladan dalam menjaga bumi sebagai tempat tinggal bersama sehingga tercipta kehidupan yang seimbang, lestari, dan berkah bagi generasi saat ini maupun generasi yang mendatang. Demikian presentasi saya di kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.